Polres Pemalang ungkap kasus TPPO dengan korban mencapai 447 orang. Satreskrim Polrestabes Surabaya tangkap 9 pesilat yang melakukan aksi pengeroyokan. Personel Satbrimob Batalion B Polda Sumatera Selatan bantu evakuasi mobil yang mengalami laka lantas masuk jurang. Selamat petang pemirsa, Presisi Petang kembali hadir edisi Jumat 9 Juni 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi lainnya. Salah satunya, Komnas Perlindungan Anak beri penghargaan kepada Polres Simalungun dan sejumlah informasi giat personel polisi lainnya. Bersama saya Lydia Rotinsulu, inilah Presisi Petang selengkapnya. Kasus tindak pidana perdagangan orang TPPO kembali diungkap oleh jajaran Polda Jawa Tengah. Kali ini Polres Pemalang yang berhasil mengungkap kasus yang memakan korban hingga 447 orang. Pengungkapan kasus TPPO oleh Polres Pemalang ini disampaikan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi dalam konferensi pers yang digelar di Polres Pemalang. Kapolda Jawa Tengah menyebut pengungkapan kasus TPPO ini merupakan pengembangan dari kejadian kecelakaan laut yang dialami kapal asing yang melibatkan ABK ilegal dari Indonesia. Ini adalah merupakan korporasi atau perusahaan. Awal mula pengungkapan kasus yang kita lakukan oleh adanya kejadian laka laut. Jadi ada kapal Cina yang terjadi laka pada tanggal 16 Mei 2023 di Samudra Hindia. Di mana pada saat laka laut itu ditemukan ABK kita yang dari Indonesia, khususnya dari Brebes, dari Tegal, Tuban, Banjarnegara. Dari situ, jajaran kita Polres Pemalang melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap ABK itu, yang diantaranya adalah mendapatkan bahwa salah satu perusahaan, yaitu perusahaannya adalah Sahabat Mitra Sejahtera, kita lakukan penyidikan, ternyata di situ tidak punya izin terkait dengan pendidikan dan sebagainya. Sehingga kita lakukanlah penyidikan terkait dengan perusahaan itu sendiri. Kemudian dalam kurun waktu setelah kita lakukan penyidikan, dari kurun waktu bulan Mei 2021 sampai sekarang, perusahaan ini telah memberangkatkan hampir 447 awak kapal. Hasilnya, Polres Pemalang kemudian mengamankan seorang tersangka, AI, selaku direktur utama sebuah perusahaan yang merekrut dan mengumpulkan calon tenaga kerja anak buah kapal untuk dikirim ke luar negeri. Terkait kasus TPPO ini, para pelaku dijerat dengan pasal pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan pasal perlindungan pekerja migran Indonesia dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim Humas Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Sebuah kendaraan minibus mengalami kecelakaan lalu lintas dan masuk jurang di Kelurahan Petanang Ulu, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Personel Satbrimob Batalion B Polda Sumatera Selatan yang mendapat laporan dari masyarakat langsung bergerak cepat mengevakuasi minibus tersebut dengan menggunakan kendaraan unit Rantis Depak 2 milik Brimob. Personel Satbrimob Batalion B Polda Sumatera Selatan membantu evakuasi mobil minibus yang mengalami kecelakaan masuk jurang di Kelurahan Petanang Ulu, Kecamatan Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.
Evakuasi ini dilakukan dengan menggunakan kendaraan unit rantis DPAC-2 milik Brimob. Saat mendapat laporan masyarakat mengenai laka lantas, gerak cepat langsung dilakukan oleh personel Satuan Brimob Polda Sumatera Selatan Batalion B Pelopor. Terlihat masyarakat dan anggota Brimob bahu-membahu untuk mengeluarkan mobil minibus dari dalam jurang. Kecelakaan terjadi diduga akibat sopir minibus mengantuk. Tidak ada korban dalam kecelakaan lalu lintas ini. Para penumpang sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk cek medis pertolongan pertama. Dari Humas Polda Sulawesi Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pelaku pemalakan terhadap sopir truk yang melintas di Jalan Taman Raya Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara langsung ditindak tegas oleh unit reskrim Polsek Metro Penjaringan. Tidak sampai 24 jam, pelaku yang masih berusia belasan tahun ini berhasil ditangkap. Unit Reskrim Polsek Metro Penjaringan menangkap seorang pelaku pencurian dengan kekerasan terhadap sopir truk lintas pulau yang kerap melintas di Jalan Taman Raya Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara. Aksi pemerasan ini pun viral di media sosial. Dalam video yang berdurasi 33 detik ini menunjukkan seorang sopir angkutan barang yang menjelaskan bahwa dirinya baru saja menjadi korban pemerasan yang dilakukan oleh komplotan pelaku yang mengatasnamakan warga setempat. Ngambil muatan daerah Dadap, sekarang tangkurak-tangkuraknya keluar lagi. Ini saya kena todong, macem-macem. Karcisnya ada yang 200, ada yang 300, ada yang 500. Pemaksaan, mau mecahin kaca. Sementara itu Kapolsek Metro Penjaringan, Kompol M. Bobi Danwardi menjelaskan, berdasarkan video pemerasan yang viral tersebut, tim Resmob Unit Reskrim Polsek Penjaringan langsung melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku. Langsung adanya video viral di TikTok terkait dengan pemerasan yang terjadi di Jalan Kamal Raya, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan yang mana di situ ada supir truk yang dimintakan atau dipaksa dimintakan uang, lalu memberikan statement di TikTok dan akhirnya viral. Para pelaku pencurian dengan kekerasan meminta uang sebesar Rp300.000 kepada sopir truk yang melintas. Atas laporan para korban, hanya dalam waktu kurang dari 24 jam, pelaku diamankan oleh tim Resmob Unit Reskrim Polsek Penjaringan. Tim Humas Polres Metro Jakarta Utara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara.
Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya.
Informasi pantauan lalu lintas pada Jumat sore ini yang akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda. Ya, Brigadir Treslinda, silahkan dengan laporannya. Terima kasih Lydia dan selamat sore pemirsa. Seperti yang Anda saksikan, saat ini saya berada di kawasan exit tol Taman Mini Jakarta Timur. Seperti yang Anda saksikan, memang saat ini arus lalu lintas di kawasan ini nampak dalam keadaan ramai lancar dari berbagai arahnya. Baik itu arus lalu lintas dari arah Keramat Jati yang akan mengarah ke arah Cililitan melalui exit tol. Arus antrian kendaraan hanya terjadi pada keluar pintu tol, selepasnya lalu lintas dapat melaju dengan kecepatan normal. Sementara untuk arus lalu lintas dari arah Kampung Rambutan yang akan mengarah ke Cililitan juga saat ini dalam keadaan ramai lancar. Persendatan hanya ada menjelang antrian di traffic light. Namun antisipasi kawasan ini ramai akan aktivitas masyarakat seperti angkutan umum yang menaikkan dan menurunkan penumpang di median jalan. Dan juga kawasan ini ramai akan bus pariwisata yang perlu diantisipasi karena Taman Mini ini masuk dalam kawasan wisata. Sementara untuk arus lalu lintas dari arah Cililitan yang akan mengarah ke arah Pondok Gede maupun yang akan lurus mengarah ke arah Kampung Rambutan saat ini dalam keadaan ramai lancar. Dominasi kendaraan pada sore hari ini didominasikan oleh kendaraan roda 2. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Pondok Gede yang akan mengarah ke arah Cililitan maupun keluar ke exit tol Keramat Jati saat ini mengalami antrian kendaraan di belakang traffic light sepanjang 100 meter. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Untuk itu kami harapkan bagi para pengguna jalan tentunya untuk selalu mematuhi marka jalan serta rambu-rambu lalu lintas yang ada dan tentunya ikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, baik itu dari Dinas Perhubungan maupun dari pihak kepolisian. Dan untuk mengetahui informasi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15169 atau melalui SMS Center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Lydia Rotin Sulu, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Hujan deras yang mengguyur Sabtu 3 Juni lalu menyebabkan tembok penahan tanah runtuh dan menimpa rumah warga. Untuk meringankan beban warga yang terdampak longsor, Polresta Bogor, Polda Jawa Barat memberikan bantuan sembako dan membantu membersihkan sisa-sisa longsoran tanah. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso meninjau lokasi longsor tembok penahan tanah di Kampung Mekarsari, Kelurahan Gunung Batu, Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat. Hujan deras yang terjadi Sabtu 3 Juni 2023 telah mengakibatkan tembok penahan tanah runtuh dan menimpa rumah di sekitarnya. Kami saat ini dari Polresta Bogor Kota bersama dengan segenap dari unsur Puspika di wilayah Bogor Barat, tepatnya di wilayah Kelurahan Gunung Batu, ini tadi melakukan pengecekan. Ternyata ada tembok penahan tanah yang runtuh sehingga berdampak pada rumah di sekitarnya. Dan kita sudah melakukan cek di lokasi, kemudian bertatap muka dengan masyarakat dan juga warga yang terdampak, dan kita memberikan bantuan beras, sembako, dan juga untuk pasukan, untuk anggota besok siap untuk diluncurkan di lokasi untuk membantu bersama dengan masyarakat untuk melakukan evakuasi ataupun pembersihan dari material-material yang longsor sehingga air bisa berjalan dengan lancar. Sebagai bentuk kepedulian Polresta Bogor terhadap warga yang terdampak runtuhnya tembok penahan, Kombes Pol Bismo memberikan bantuan berupa 10 karung beras dan 5 kantong sembako. Polresta Bogor Kota juga menurunkan personel Samapta untuk membersihkan sisa-sisa longsoran. Tim Humas Polresta Bogor, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV.
Pemirsa, Kapolres Cirebon Kota, AKBP Ari Indra Sentanu berkunjung ke rumah korban tindak pidana perdagangan orang di Desa Kapetakan, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Kunjungan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap TKI yang adalah warga Cirebon yang menjadi korban TPPO di Arab Saudi. Rumah saudari W, warga desa Kapetakan, Kabupaten Cirebon mendadak ramai saat dikunjungi oleh Kapolres Cirebon Kota, AKBP Ari Indra Sentanu, beserta sejumlah pejabat utama Polres Cirebon Kota. Menurut Kapolres Cirebon Kota, AKBP Ari Indra Sentanu, kunjungan ini merupakan bentuk kepedulian dan perhatian Kapolres Cirebon Kota terhadap saudari W, yaitu korban tindak pidana perdagangan orang menjadi tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi. Selain mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan dari Dokes Polres Cirebon Kota, saudari W, korban TPPO ini juga mendapat bantuan sembako dari Kapolres Cirebon Kota. Dengan kunjungan ini diharapkan bahwa korban tindak pidana perdagangan orang mendapatkan dukungan dan bantuan yang diperlukan, serta dapat memperoleh keadilan atas kejadian yang menimpanya. Kapolres Cirebon Kota mengutamakan kepedulian terhadap korban dan berkomitmen untuk melawan tindak pidana perdagangan orang dengan tegas. Pemirsa, Presisi Petang akan segera kembali sesaat lagi. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, dikelilingi oleh perairan dan kaya akan kekayaan laut. Polri Presisi sebagai garda terdepan akan selalu berkiprah menjaga perairan Indonesia. Menjaga keamanan negara Indonesia demi keutuhan dan kedaulatan bangsa. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih.
Informasi terhangat dari tanah air. Tuh, lihat tuh, rumahnya digarisi polis lain. Fungsinya buat apa sih? Kamu coba deh. Kalau gak ditangkap polisi, aku juga masuk. Eits, jangan asal sembarangan masuk polis line. Kamu bisa langsung masuk pidana loh. Saya akan jelaskan fungsi dari polis line. Polis line adalah garis batas polisi berwarna kuning dan bertuliskan polis line. Umumnya, polis line dipasang di tempat kejadian suatu perkara yang diduga telah terjadi tindak pidana. Polis line berfungsi untuk menutup dan mengamankan TKP agar aparat hukum lebih mudah untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan. Polis line membatasi suatu area yang tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang, terkecuali orang-orang yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undang. Nah, itulah gunanya polis line, memudahkan polisi dalam melakukan penyelidikan. Tuh kan, jangan sembarangan masuk polis line. Kalau kita masuk, bisa jadi kita menghilangkan barang bukti. Iya deh. Terima kasih ya Pak Presisi sudah menjelaskan fungsi polis line. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa.
Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya.
Pemirsa, 9 orang pesilat diamankan Satreskrim Polrestabes Surabaya setelah melakukan aksi pengeroyokan di Jalan Tunjungan. Para pelaku kerap melakukan pengeroyokan tanpa alasan yang jelas kepada kelompok atau masyarakat yang mereka temui di jalan. Sebanyak 9 pesilat diamankan Satreskrim Polrestabes Surabaya setelah melakukan aksi pengeroyokan di Jalan Tunjungan. Dari 9 pelaku, 2 diantaranya masih anak-anak. 9 tersangka yang diamankan yakni YM warga Sidoarjo, NR dan MRM warga Kendang Sari, APG warga Sidoarjo, MV warga Sukodojo Sidoarjo, FAP warga Surabaya, sedangkan 2 lainnya adalah pelaku yang masih di bawah umur, yakni IM dan MFL. Terhadap kegiatan untuk mereduksi kejadian-kejadian yang berkaitan dengan perguruan silat, kita sudah melakukan beberapa langkah strategi, baik dengan misi, dengan ketua ranting perguruan, sudah mungkin deklarasi, bikin kesepakatan. Ini semata-mata untuk kita sama-sama menjaga semua anggota perguruan supaya bisa lebih tertib, bisa menjiwai sebagai pendekar yang memiliki rasa perdamaian, yang menjaga kota Surabaya ini selalu aman dan nyaman. Pengeroyokan terjadi pada 30 Mei lalu saat korban yang duduk santai di Jalan Tunjungan didatangi oleh segerombol pemuda usai melakukan konvoi setelah melihat konser musik. Setelah berkumpul di SPBU dan melakukan konvoi saat melintas di Jalan Tunjungan, para pelaku menemukan korban dan langsung turun. Selanjutnya, para pelaku beramai-ramai melakukan penganiayaan terhadap korban. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka dan melaporkan kepada SPKT Polrestabes Surabaya. Berdasarkan laporan tersebut, tim Jatanra Satreskrim Polrestabes Surabaya bergerak cepat melakukan penyelidikan hingga akhirnya 9 pelaku berhasil diamankan. Dari hasil penyelidikan, para pelaku tergabung dalam salah satu perguruan silat. Mereka kerap melakukan pengeroyokan secara acak atau random kepada masyarakat. Dari Humas Polrestabes Surabaya melaporkan untuk Polri TV. Bribka Budi Rahman, Babin Kamtibmas Desa Lembah Sari, Polsek Batu Layar, Polres Lombok Barat melaksanakan giat rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP. Daftar pemilih merupakan hal yang sangat penting dan mendasar dalam penyelenggaraan pemilu. Bribka Budi Rahman, Babin Kamtibmas Desa Lembah Sari, Polsek Batu Layar, Polres Lombok Barat, Polda Nusa Tenggara Barat melaksanakan giat rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP akhir tingkat kelurahan atau desa oleh Panitia Pemungutan Suara di Gedung Serbaguna Lembah Sari. Daftar pemilih merupakan hal yang sangat penting dan mendasar dalam penyelenggaraan pemilu karena menyangkut perlindungan hak politik setiap warga negara. Untuk itu, seluruh pemangku kepentingan agar turut mencermati DPSHP secara teliti agar dapat terwujud daftar pemilih yang mutakhir, valid, dan komprehensif. Proses penyusunan daftar pemilih memiliki rentang waktu yang cukup panjang, mulai dari penyerahan DP4 pada bulan Desember 2022 lalu hingga penetapan daftar pemilih tetap atau DPT pada Juli 2023. Tim Humas Polsek Batu Layar Polres Lombok Barat melaporkan untuk Polri TV. Presisi Petang akan segera kembali sesaat lagi.
Cabang Divisi Humas Polri Building Jakarta. Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @PolriTVRadio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Kali ini Tamara ada informasi menarik nih. Menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-77, Divisi Humas Polri mengadakan beberapa lomba yang sangat menarik. Di antaranya TikTok, film pendek, infografis, fotografi, menulis cerpen, mendongeng, serta menulis artikel jurnalistik. Penasaran nggak apa aja syarat dan ketentuannya? Yuk pantengin media sosial kita untuk dapetin informasi lebih lengkapnya ya. Dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-77 Bayangkara, Polda Kepulauan Riau mengadakan kegiatan penanaman 5.000 pohon mangrove. Kegiatan ini juga merupakan bentuk kepedulian Polda Kepulauan Riau terhadap kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem bakau. Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Tabana Bangun bersama dengan FKPD Provinsi Kepulauan Riau dan FKPD Kota Batam mengikuti kegiatan penanaman 5.000 pohon mangrove di Pulau Stokok. Penanaman yang juga serentak dilakukan di wilayah Polda Kepulauan Riau ini merupakan rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-77. Kegiatan ini juga bertujuan menjaga kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem. Penanaman mangrove yang kita laksanakan ini seluruhnya berjumlah 5.000 batang seluruh Polda Kepri, dan yang kita laksanakan di tempat ini sebanyak 2.000 pohon. Penanaman ini mungkin hanya sebuah simbolisasi. Simbol adalah sangat bermanfaat sebagai acuan. Kalau kita lihat itu McDonald itu hanya dengan gambar ini gitu, maknanya sudah langsung lapar gitu, kira-kira begitu. Tetapi ini kita tanam barangkali 2.000, maknanya tetap terus kita pertahankan apa yang sudah ditanam oleh Bapak Presiden dulu di sini. Bapak Presiden betul Pak ya? Tadi laporan dari NGO yang juga menyampaikan informasi tentang penanaman mangrove yang sudah dilaksanakan lebih awal pada tahun 2021 dan kita tidak lanjuti sekarang karena memang perlu terus dilakukan penanaman mangrove di wilayah kita ini. Turut hadir dalam kegiatan ini Wakapolda Kepulauan Riau, Ketua Bayangkari Kepulauan Riau, dan pejabat utama Polda Kepulauan Riau. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Menjelang Idul Adha, pencurian terhadap hewan ternak biasanya marak terjadi. Kapolres Grobogan mengimbau warga untuk waspada terhadap aksi pencurian hewan ini. Polres Grobogan dan seluruh polsek jajaran pun akan meningkatkan patroli untuk mencegah aksi pencurian hewan ternak.
Kapolres Grobogan AKBP Dedi Anung Kurniawan mengingatkan masyarakat Grobogan khususnya pemilik ternak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi pencurian ternak terutama menjelang Idul Adha 1444 Hijriah. Hal ini disampaikan saat AKBP Dedi Anung meninjau peternakan sapi di Kecamatan Grobogan. Untuk mencegah terjadinya aksi pencurian hewan ternak, AKBP Dedi Anung mengatakan Polres Grobogan telah menginstruksikan seluruh jajaran Polsek di wilayah hukum Polres Grobogan untuk mengintensifkan patroli di malam hari. Ini merupakan bentuk antisipasi kita untuk mengecek kandang-kandang sapi supaya aman dari pencurian hewan ternak. Dan juga untuk mengingatkan para peternak dan juga para petani yang mempunyai ternak sapi untuk waspada terhadap penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Nah, ini penting sebagai edukasi kepada masyarakat supaya ternaknya juga sehat dan juga aman. Warga juga dihimbau untuk selalu berkoordinasi dengan para Babin Kamtibmas setempat dan secara rutin memeriksa hewan ternak, terutama pada malam hari. Kapolres Grobogan menambahkan akan lebih baik jika warga melengkapi rumah atau kandang hewan ternak mereka dengan CCTV. Jika warga melihat hal yang mencurigakan, warga diminta untuk segera melapor ke kantor kepolisian terdekat atau bisa menghubungi Halo Polisi di nomor 110. Tim Humas Polres Grobogan Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Presisi Petang akan segera kembali sesaat lagi. Divisi Humas Polri Building Jakarta. Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @PolriTVRadio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Kali ini Tamara ada informasi menarik nih. Menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-77, Divisi Humas Polri mengadakan beberapa lomba yang sangat menarik. Di antaranya TikTok, film pendek, infografis, fotografi, menulis cerpen, mendongeng, serta menulis artikel jurnalistik. Penasaran nggak apa aja syarat dan ketentuannya? Yuk, pantengin media sosial kita untuk dapetin informasi lebih lengkapnya ya.
ambulans. Kita kan juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, dikelilingi oleh perairan dan kaya akan kekayaan laut. Polri Presisi sebagai garda terdepan akan selalu berkiprah menjaga perairan Indonesia. Menjaga keamanan negara Indonesia demi keutuhan dan kedaulatan bangsa. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan. Ditres Narkoba Bareskrim Polri menggelar konferensi pers pemusnahan barang bukti narkotika hasil pengungkapan 7 kasus di sejumlah wilayah di Indonesia. Dari 7 kasus ini, polisi menangkap 12 tersangka. Narkotika jenis sabu, ekstasi, prekursor, serbuk gelatin, dan serbuk pentilon ini dimusnahkan Bareskrim Polri pada Jumat 9 Juni 2023. Barang bukti ini merupakan hasil pengungkapan 7 kasus oleh penyidik Ditres Narkoba Bareskrim Polri di Aceh, Riau, Pekanbaru, Tangerang, dan Semarang. Dari pengungkapan 7 kasus ini, penyidik mengamankan 12 tersangka. Pemusnahan barang bukti ini dipimpin langsung oleh Wadir Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Pol Jayadi, dan didampingi oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Kombes Pol Jayadi menjelaskan bahwa pemusnahan barang bukti narkoba ini merupakan salah satu bentuk transparansi Polri kepada publik. Di mana di dalam Undang-Undang Narkotika disebutkan bahwa barang bukti narkotika apabila sudah mendapatkan penetapan status dari Kajari setempat, maka harus sesegera mungkin untuk dilakukan pemusnahan. Sekali lagi, itu adalah implementasi dari Undang-Undang 35 tahun 2009. Nah, barang bukti yang ada di depan rekan-rekan sekalian ini adalah barang bukti yang sudah mendapatkan
status penetapan barang narkotika dari Kejaksaan Negeri, baik yang ada di Banten maupun yang ada di Semarang. Sehingga dengan dasar penetapan status itu, para penyidik melakukan pemusnahan pada siang hari ini. Pemusnahan barang bukti ini berpotensi menyelamatkan 777.708 jiwa dari ancaman bahaya narkotika. Dari Jakarta, Rahmadini, William Amanda melaporkan untuk Polri TV. Polres Simalungun telah menindak tegas para pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak di wilayah Simalungun, Sumatera Utara. Atas pengungkapan kasus ini, Komnas Perlindungan Anak Indonesia memberikan piagam penghargaan dan apresiasi kepada jajaran Polres Simalungun. Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung menerima kunjungan kerja Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia Aris Merdeka Sirait di Mapolres Simalungun. Kunjungan kerja tersebut dalam rangka pemberian piagam penghargaan dari Komnas Perlindungan Anak Indonesia kepada jajaran Polres Simalungun atas keberhasilan mereka dalam pengungkapan kasus kejahatan seksual terhadap anak di wilayah hukum Polres Simalungun. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia Aris Merdeka Sirait. Pak Kapolri itu di awal program awal tahun itu menyampaikan bahwa kasus-kasus yang berkaitan dengan perempuan, berkaitan dengan anak, berkaitan dengan lansia itu merupakan kasus-kasus yang harus menjadi prioritas. Karena mereka ini adalah kelompok-kelompok rentan yang memang harus diberikan perhatian khususnya kepada anak-anak remaja kita. Kenapa? Karena pertama memang mereka ini adalah generasi muda yang punya masa depan yang harus kita jaga dan lindungi. Yang kedua tentu saja haknya sebagai warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari kita kepolisian. Kasus perempuan dan anak menjadi salah satu kasus prioritas dalam penekanan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Polres Simalungun memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap anak dan perempuan yang menjadi korban kejahatan. Kapolres Simalungun juga menghimbau masyarakat untuk bekerja sama dalam penanganan kejahatan terhadap anak dan perempuan di wilayah Kabupaten Simalungun. Undang-undang kejahatan terhadap perempuan dan anak memberikan ancaman hukuman berat kepada para pelaku. Dari Humas Polres Simalungun melaporkan untuk Polri TV. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Petang hari ini. Saya Lydia Rotinsulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat petang, salam presisi.